And action. Hai, welcome back to my channel Antoni Suharsono. Nah, Bapak Ibu yang belum kenal saya, perkenalkan, saya seorang investor properti yang saat ini sudah memiliki ratusan kamar kos-kosan yang tersebar di seluruh Yogyakarta. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita tidak akan ngomongin tentang kos-kosan, tapi lebih ke rumah pertama buat Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan aku sebagai anak muda dan sudah terjun lama di dunia properti, apa yang harus aku perhatikan ketika membeli rumah pertama aku? Nah, mungkin ini bisa menjadi pertimbangan juga ketika Bapak Ibu yang sedang mau membeli rumah pertamanya dan kadang-kadang galau dan apa yang harus diperhatikan. Nah, simak videonya ini sampai habis karena ini akan membantu pencarian Bapak Ibu jauh lebih gampang. Nah, sebelum saya membahas, pastinya akan ada pro kontra. Orang yang bilang mendingan sewa saja dibandingkan beli rumah di zaman sekarang. Tapi ada orang yang juga bilang, gila ya kamu sudah punya istri, punya anak. Memang sewa itu pasti jauh lebih menguntungkan. Tapi kan tidak tenang. Anak, istri, dan juga mertua, bahkan orang tuanya kita, itu mengharapkan paling enggak kita memiliki rumah tersebut. Bukan semata-mata untung dan tidak untung, tapi lebih kenyamanan dan ketenangan ketika mereka mempunyai seorang suami yang sudah lebih settle dibandingkan dengan orang-orang pada umumnya. Nah, kita tidak akan membahas detail keuntungan sama kerugian kalau misalkan sewa, membeli, ya pasti semua ada pro kontranya. Tapi aku yakin semuanya pasti pengen punya properti ya. Walaupun kalian tahu itu untung, tapi dari deep inside-nya kalian itu pasti pengen beli properti juga. Nggak mungkin enggak. Even orang yang ngomong seperti itu bilang mau sewa aja, tetap dia beli properti juga kok ujung-ujungnya. Ya, cuman tinggal waktunya aja itu kapan. Jadi kalau kita ngomongin rumah pertamanya kita, apa yang sebenarnya harus kita tahu dulu? Yang pertama itu adalah lokasinya. Lokasi ini sangat menentukan masa depan kehidupannya kalian. Saya akan selalu memilih lokasi yang benar-benar dekat dengan yang sering kita lakukan di sana. Jadi kalau misalkan kita suka meeting atau suka ketemu orang-orang di daerah Puri, ya kita pasti cari di daerah Puri. Tapi kalau misalkan kita suka cari atau meeting dengan orang di daerah Pik, ya pasti lebih bagus di daerah Pik aja. Kalau misalkan nggak dapat pun yang terdekat, yang dekat dengan Pik itu. Jadi semakin banyak rutinitas yang sering kalian lakukan di sana, kalian lebih bagus sedekat mungkin dengan itu. Tapi kalau misalkan pekerjaan kalian ternyata tidak mengharuskan kalian untuk tinggal di daerah tertentu, ya lebih bagus cari di tempat yang benar-benar nyaman. Misalkan ya udah kalian lebih nyaman di BSD dan tidak sering ke Jakarta juga, ya monggo kalian di BSD aja. Tapi bagi aku sih yang memang sering banyak ketemu orang di Jakarta, saya sangat tidak nyaman kalau saya harus pindah ke BSD dan kemana-mana butuh waktu sejam untuk bisa ketemu dengan orang. Nah, jadi lokasi itu sangat menentukan untuk kalian itu benar-benar tinggal. Dan pastikan, nggak cuman itu aja, kalian juga harus memperhatikan akses dari lokasi tersebut. Percuma aja kalau misalkan kalian sudah pilih yang memang terdekat dengan itu, tapi ternyata akses ke sana itu sangat-sangat lama. Macet banget lah, berat banget untuk menuju ke sana, biayanya mahal banget, ya itu juga percuma. Akhir-akhirnya kalian juga terjebak oleh macetnya dan akhirnya membuang waktu yang sangat panjang. Jadi lebih bagus kalau teman-teman fokus ya, fokus untuk menentukan kira-kira lokasi yang bakal sering kalian kunjungin itu daerah mana. Lokasi is number one. Nah, yang kemudian yang kedua, yang penting nggak hanya lokasi, tapi dari harga. Harga penting, tapi sebenarnya yang lebih penting daripada harga yaitu apa? Pembayaran ya. Kita tahu sama-sama sebagai orang milenial Gen Z sangat susah untuk membeli rumah pertamanya kita. Walaupun harganya murah, misalkan harganya 1,2 miliar. Tapi kalau pembayarannya mungkin harus 500 juta di depan, mungkin kita nggak mau beli rumahnya itu. Kita lebih prefer bayar yang 1,5, tapi kita bayarnya bisa DP-nya dicicil, terus habis itu kita juga nggak perlu keluar uang terlalu banyak. Siapa tahu bunganya bisa kita dapat yang sangat rendah. Kita kan pasti pilih yang kedua, yang 1,5 nggak apa-apa deh. Yang penting apa? Yang penting per bulannya kita bisa nyicilin dari hasil income-nya kita. Nah, penting banget untuk kalian itu mengerti kira-kira yang tidak mengganggu cash flow-nya kalian ketika kalian sedang punya bisnis itu adalah rumah yang mana. Tapi balik lagi, kalau misalkan seandainya kalian tuh memiliki cash yang cukup, bayar 100%. Kalau bisa cash, cash. Kalau bisa KPR cuma dalam waktu 1 tahun, silakan KPR dalam waktu 1 tahun. Tapi balik lagi, kalau misalkan kalian nggak bisa, sesuaikan dengan kemampuan bayarnya kalian. Itu jauh lebih penting dibandingkan dengan harganya, ya.
Karena sekali lagi, lebih baik kita bisa mengolah uangnya itu setiap bulannya mendapatkan uang lebih banyak supaya bisa mencicil cicilannya tersebut. Nah, yang ketiga, yaitu adalah future appreciation-nya. Karena kita tahu ya, kita ketika membeli rumah pertama, kondisi keuangannya atau kondisi dari rumah yang akan kita beli adalah kondisi di mana kemampuan finansial kita pada saat ini. Tapi kita punya mimpi untuk bisa membuat income-nya kita setelah 10 tahun itu bisa mungkin 4 kali lipat, 5 kali lipat, atau mungkin 10 kali lipat daripada income yang sekarang. Which is artinya, ketika kita sekarang itu mimpi cuma punya rumah 1 miliar. Tapi kalau kita punya uang 10 kali lipat, kita pasti bermimpinya untuk memiliki rumah dengan harga 6 miliar, mungkin 10 miliar ke depannya. Mimpi itulah yang kadang-kadang kita sering lupa. Jangan sampai kita itu membeli suatu rumah, kita nggak mikirin future appreciation-nya. Kira-kira rumah yang akan kita beli ini harganya itu naik banget atau enggak. Karena saya yakin ketika kalian itu membeli rumah pertama, itu bukan rumah yang kalian impi-impikan. Rumah yang kalian impi-impikan itu mungkin setelah kalian memiliki keuangan 10 kali lipat dibandingkan dengan kondisi yang sekarang. Nah, pada saat kalian membeli rumah yang kalian impi-impikan itu, paling nggak propertinya mengalami capital gain, mengalami future appreciation yang cukup lumayan, sehingga ketika nanti dijual, uangnya ini bisa membantu untuk memberikan DP untuk membeli rumah yang keduanya kalian, yaitu adalah future home buat kalian semua. Nah, teman-teman harus memperhatikan ya future appreciation-nya. Gimana cara taunya? Kira-kira rumah yang akan kita beli ini future appreciation-nya itu bagus. Nah, yang pertama kalian lihat apakah daerah sana masih akan berkembang, masih ada banyak pembangunan yang akan hadir di tempatnya itu. Nah, kalau misalkan akan ada banyak, silahkan kalian ambil di situ, karena itu adalah peluang buat harga propertinya itu naik jauh lebih banyak. Tapi kalau misalkan pembangunannya ini dilakukan oleh developer yang sangat besar ya, contohnya seperti BSD, nah itu biasanya akan sangat susah untuk naiknya. Karena apa? Karena itu mempertahankan harganya. Jadi ketika dia belikin rumah harga 1M, dia akan membuat konsep baru yang sama dengan harga rumah 1M di tempat yang lebih jauh tapi lebih bagus untuk interiornya. Nah, ketika dia masih punya banyak lahan lagi, dia bakal bikin lagi yang sama dengan harga 1M, lebih bagus konsepnya. Lama-lama yang sama-sama 1M ini, tapi konsepnya sudah lama, ya nggak akan bisa bersaing dengan konsep 1M yang desainnya jauh lebih baru, walaupun secara lokasi jauh lebih dekat, ya kan? Yang keempat, kita harus memperhatikan layout dan interiornya. Karena kita sebagai anak milenial dan Gen Z, kita itu sangat sering menghabiskan waktu itu lebih banyak di rumah daripada di kantor, apalagi banyak yang WFH ya. Nah, ini sangat penting untuk mempengaruhi efektivitas, produktivitas di dalam rumah tersebut. Karena kita kurang lebih bisa sampai 12 jam tinggal di dalam rumah. Jadi pastikan setiap kali kalian memiliki rumah, udara di sana itu harus enak. Cahaya di sana harus terang. Tanpa adanya lampu pun ketika siang hari, kalian sudah bisa merasakan keterangan itu. Jangan sampai ketika kalian masuk di dalam suatu rumah, itu kondisinya tuh gelap, nggak banyak penerangan. Dalam artian penerangan alami ya, dalam berupa jendela, bukan penerangan lampu ya. Lampu itu sangat tidak nyaman untuk waktu yang jangka panjang. Kalau misalkan cuma 2 jam, 3 jam, mungkin kita masih akan rasa nyaman. Tapi kalau kita suruh sampai di sana 12 jam, otaknya kita tuh nggak akan bisa produktivitas dengan sangat lebih. Jadi kalau bisa, layout ruangan itu sangat menentukan. Sebisa mungkin setiap ruangan harus ada jendela. Kemudian kalau ada, harus ada taman ya, supaya ketika kita jenuh di dalam rumah, kita masih bisa refreshing otaknya ketika ngelihat sesuatu yang hijau-hijau. Nah, yang kelima adalah cek berkas-berkasnya. Apakah berkas-berkasnya itu benar-benar komplit? Apakah yang kita beli itu benar-benar sesuai dan tidak bodong sertifikatnya? Biasanya cara pengecekan itu paling gampang itu kalian coba seolah-olah mau mengambil kredit KPR sama perbankan. Karena balik lagi, seperti yang saya sering bilang di video-video sebelumnya, kalau misalkan kalian KPR, perbankan itu cuma menerima sertifikat, dan selembar kertas sertifikat itu ditukarkan dengan uang nilainya ratusan juta, bahkan miliaran ke kalian. Jadi dia harus memastikan apakah benar-benar sertifikatnya ini itu asli atau tidak, sengketa atau tidak. Dan ketika kita sudah tahu, ya nggak usah KPR pun juga nggak masalah. Kita paling cuman bayar jasanya untuk pengecekannya. Kalau teman-teman mau lebih gampang, ya bayar ke notaris untuk membantu ngecek, itu juga bisa juga. Jadi monggo, mau pakai KPR dari perbankan, suruh orang tim analisnya, atau mau pakai notaris untuk melakukan pengecekan sertifikatnya ini benar atau enggak, itu juga bisa. Dua-duanya dipersilahkan. Nah, itu
itu tadi ada 5 hal yang harus kalian perhatikan. Nah, kebetulan saya di Jogja ada membangun satu hunian rumah untuk rumah pertamanya kalian. Dimana di sini untuk secara akses itu sangat dekat dari mana-mana. Untuk mencapai Jogja City Mall hanya butuh 5 menit. Jadi kalau kalian perhatikan di Yogyakarta itu tanah-tanah yang paling mahal adalah tanah Malioboro, kemudian Jalan Kaliurang, dan kemudian ada Jalan Magelang. Bayangkan posisinya itu ada di dekat Jalan Magelang karena hanya 5 menit ke Jogja City Mall. Jogja City Mall berada di Jalan Magelang tersebut. Nah, di situ kalian bisa ngelihat aksesnya itu sangat gampang dan sangat dekat dengan kota. Jadi untuk secara lokasi ketika kalian mau bekerja, kalian mau cari makan itu sangat dekat dari mana-mana. Yang kedua, untuk masalah harga dan pembayaran. Kita sebagai developer milenial, kita tahu banget bahwa sebenarnya yang terpenting itu bukan harganya, tapi gimana cara kalian itu mampu nggak melakukan pembayarannya. Makanya kita sangat meringankan banget dari cicilannya. Gimana kita bisa membuat kalian DP aja bisa dicicil selama 6 kali. Bahkan kalau misalkan case-case tertentu bisa sampai 12 kali. Nah, teman-teman, ini bisa dimanfaatkan buat teman-teman yang ingin memiliki hunian pertamanya kalian ketika kalian ini sedang mencari rumah untuk keluarga barunya kalian. Nah, yang ketiga, future appreciation-nya itu juga termasuk di dalam rumah pertamanya kalian ini. Kenapa? Karena di dekat sini itu bakal ada pembangunan. Ingat, capital gain, future appreciation itu akan naik pesat ketika ada pembangunan daerah sana. Nah, pembangunan di daerah sana akan ada Ciputra yang memiliki lahan 10 hektar dan akan dibangun beberapa tahun lagi di dekat sana. Dan kemudian akan ada akses pintu tol ya yang langsung bisa masuk ke dalam perumahan ini. Di Yogyakarta akan ada 4 keluaran pintu tol. Yang pertama langsung di daerah dekat Bandara Lama, kemudian langsung di Jalan Kaliurang, kemudian di jalan yang dekat dengan Jalan Magelang ini, dan yang terakhir adalah di airport barunya. Nah, 4 bukaan pintu tol ini itu akan membuat rumah-rumah atau daerah sana itu menjadi sangat mahal. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa ketika banyak orang datang, banyak pengunjung datang, harga-harga rumah juga akan mengalami kenaikan. Jadi future appreciation juga kalian pasti dapat. Yang keempat adalah layout dan interior. Setiap kamar dari kita itu selalu menggunakan kaca yang sangat besar, di mana kalian juga ada taman yang bisa membuat kalian itu merefresh otaknya kalian. Bahkan interiornya kita pun juga menggunakan interior yang berkonsep Jepang supaya kelihatan milenial banget, dan kalian nggak perlu jauh-jauh lah sampai ke Jepang. Kalian bisa rekreasi di rumahnya kalian sendiri. Dan yang kelima, pastikan sertifikatnya itu semuanya benar. Karena kita semua sudah pecah kafling, semuanya sudah bisa melakukan KPR ya. Jadi ini sangat mempermudahkan kalian. Kalian sudah bisa langsung mengecekkan melalui notaris ataupun juga melalui perbankan. Nah, ini adalah 5 hal yang menjadi keunggulan untuk perumahan pertama, yaitu adalah Verzen. Jika teman-teman tertarik dengan perumahan ini dan ingin menjadikan rumah ini menjadi rumah pertamanya kalian, kalian bisa langsung aja hubungi nomor yang ada di bawah ini. Karena setiap minggunya, setiap Sabtu Minggu kita selalu mengadakan open house. Orang-orang bisa datang ngelihat rumahnya dan kalian bisa lihat konsepnya, cara pembayarannya, detailnya. Kalian bisa langsung hubungi nomor yang ada di bawah ini. Dan saya yakin ini bakal cocok. Kalau misalkan nggak cocok pun jadi inspirasi buat teman-teman kalian semua. Jadi jangan ragu-ragu buat datengin aja, kunjungin show unitnya. Karena sebenarnya sisa unitnya sangat-sangat terbatas. Semoga video ini bisa menginspirasi. Jika kalian suka dengan video ini, kalian pasti klik tombol like, kasih komen sebanyak-banyaknya, kasih pertanyaan yang mungkin bisa aku jawab di next videonya. Dan jangan lupa untuk subscribe video ini supaya channel ini bisa berkembang dan menginspirasi kalian terus. Thank you for watching, dan seperti biasanya semua akan properti pada waktunya. I'll see you in next video guys. See ya!